Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Telisik Sejarah. Alam semesta ini menyimpan berbagai keajaiban yang seringkali melampaui akal manusia. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat beberapa tempat yang disebut sebagai lokasi penuh misteri, membawa kita pada perenungan mendalam tentang kekuasaan Allah. Tempat-tempat ini tidak hanya memicu rasa ingin tahu, tetapi juga mengandung hikmah mendalam yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi umat Islam. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi 6 tempat paling misterius di muka bumi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mari simak pembahasan lengkapnya. Salah satu tempat paling misterius yang sering dibahas adalah lokasi persembunyian Dajjal. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keberadaan lokasi Dajjal, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Namun, banyak orang meyakini bahwa Dajjal dikurung di suatu tempat di Pulau Socotra, Yaman. Pulau ini terletak di Samudra Hindia, di antara semenanjung Arab dan tanduk Afrika. Pulau Socotra di Yaman telah lama dianggap sebagai tanah yang penuh misteri. Bahkan, ada pula yang menyebut pulau ini sebagai tempat alien dan tempat persembunyian Dajjal. Pulau Socotra dipercaya menjadi tempat alien atau persembunyian Dajjal karena memiliki kisah aneh. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari flora dan fauna di pulau ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bahkan, UNESCO telah menetapkan Socotra sebagai situs warisan dunia untuk melindungi ratusan spesies endemik yang ada di pulau tersebut. Namun yang paling ikonik dan aneh adalah pohon darah naga. Pohon ini dinamakan demikian sebab getahnya berwarna merah seperti darah. Bentuk pohon darah naga juga sangat unik dan aneh. Cabangnya yang meliuk-liuk dan batangnya yang berlekuk-lekuk memberikan kesan seperti pohon dari dunia fantasi atau planet lain. Bentang alam Socotra sama asingnya dengan flora dan faunanya. Topografi pulau ini merupakan perpaduan antara pegunungan terjal, gua-gua besar, dan bukit pasir putih yang bergulung-gulung di perairan berwarna biru kehijauan. Namun, kisah Pulau Socotra yang diyakini menjadi tempat persembunyian Dajjal tidak memiliki dalil yang kuat. Meskipun demikian, kita sebagai umat Islam wajib mengimani kemunculan Dajjal, sang pembawa fitnah di akhir zaman. Semoga Allah selalu melindungi kita dari fitnah Dajjal ini. Selanjutnya, ada Telaga Ainul Hayat, yang sering disebut sebagai mata air keabadian, juga menjadi bagian dari kisah misterius yang menarik perhatian. Telaga Ainul Hayat dikisahkan merupakan telaga yang tercipta saat peristiwa penciptaan bumi, ketika Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Tetesan air surga ini kemudian membentuk Telaga Ainul Hayat, dengan air yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hingga memberikan keabadian. Siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya hingga hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah Telaga Ainul Hayat memiliki kaitan dengan dua sosok legendaris dalam agama Islam, yakni Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam konon memiliki mukjizat, di mana kematiannya telah ditangguhkan oleh Allah hingga hari kiamat dengan misi tertentu. Sebagian ulama meyakini bahwa umur panjang Nabi Khidir ini berkaitan dengan Telaga Ainul Hayat. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait mukjizat Nabi Khidir ini. Sebagian percaya beliau masih hidup, sementara yang lain mengatakan beliau sudah wafat. Sementara itu, kisah Raja Zulkarnain yang mencari telaga tersebut memerlukan waktu sekitar 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat awal terbitnya matahari, serta sangat gelap, tetapi tidak seperti malam hari. Gelap tersebut disebabkan oleh kabut asap yang tebal. Sebagian ulama berpendapat bahwa Telaga Ainul Hayat terletak di sekitar wilayah Teluk Persia. Cerita lain yang tak kalah menarik adalah tentang dinding besi Raja Zulkarnain, yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 hingga 98. Dinding ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menahan kaum Yakjuj dan Makjuj, yang dikenal sangat ganas dan merusak. Dinding yang memisahkan Yakjuj dan Makjuj terletak di antara dua gunung yang sama tingginya. Dinding ini terbuat dari besi dan tembaga, di mana potongan-potongan besi disusun bertumpuk satu sama lain di atas pondasi, sehingga besi itu pun menyatu dengan dua gunung di antaranya. Setelah itu, Raja Zulkarnain juga mengaliri tembaga yang mendidih di atas besi tersebut. Keberadaan tembaga yang mendidih tersebut dimaksudkan untuk membuat dinding bangunannya menjadi panas,
sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup mendaki atau mencapai puncaknya. Beberapa ahli sejarah memperkirakan lokasi tembok ini berada di pegunungan Kaukasus, tepatnya di Selat Darial, yang memisahkan Georgia dan Rusia. Namun lokasi pastinya hingga kini masih tetap menjadi misteri. Gunung Qaf sering disebut dalam literatur Islam klasik sebagai gunung yang mengelilingi dunia, dengan lokasinya yang masih menjadi misteri hingga kini. Gunung ini juga dijuluki sebagai induk dari seluruh gunung yang ada di muka bumi. Dikatakan bahwa Gunung Qaf tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau, sehingga pantulan dari zamrudnya dapat membuat langit tampak berwarna hijau, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Gunung ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung yang menancap di bumi untuk menjaga keseimbangan dan mencegah bumi bergoncang. Allah juga menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan sebagai bagian dari ciptaannya yang menakjubkan. Meskipun lokasi pasti Gunung Qaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran, kita sebagai umat Islam wajib meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu termasuk tentang keberadaan gunung ini. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Beliau dikenal sebagai raja yang sangat kaya raya dengan kekuasaan yang amat luas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman juga dikisahkan memiliki sebuah istana yang sangat luas dan indah. Dalam beberapa tafsir dan riwayat, termasuk yang dihubungkan dengan surat Al-Isra ayat 4-7, istana Nabi Sulaiman pintunya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni dan berkilau, memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Menurut beberapa riwayat, kehancuran istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh secara alami, tetapi karena diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang bersikap sombong dan angkuh. Sebagian orang percaya bahwa fondasi istana Nabi Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa, tepatnya di sebelah selatan The Dome of the Rock. Akan tetapi, lokasi pasti istana Nabi Sulaiman masih menjadi misteri hingga kini. Tempat misterius di muka bumi yang terakhir adalah Sumur Barhut, yang terletak di Hadramaut, Yaman. Sumur ini dikenal sebagai salah satu tempat paling menakutkan dalam agama Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sumur Barhut adalah tempat berkumpulnya roh-roh orang jahat dan lokasi turunnya azab Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa air Sumur Barhut memiliki bau yang busuk, dan sumurnya sangat dalam hingga tidak ada yang mengetahui kedalamannya. Para ahli meyakini bahwa sumur ini terletak di wilayah yang kering dan tandus, tepatnya di Lembah Barhut, sekitar 10 km dari desa Fajiyah di Hadramaut, Yaman. Itulah kisah-kisah tentang tempat paling misterius di muka bumi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Keberadaan tempat-tempat ini mengajarkan kita untuk selalu mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan hikmah di balik ciptaannya. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan keimanan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan Telisik Sejarah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.